Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jadi di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil resume saya dan rekan saya mengenai quality control atau pengendalian mutu produk. Sebelum dimulai, perkenalkan nama saya Cindy Kasanatu, nomor presensi 31 dari kelas 11 AKL 3, dan rekan saya Syafira Lugiana, nomor presensi 32 dari kelas 11 AKL 3. Pengertian quality control atau pengendalian mutu produk merupakan upaya menjaga kepercayaan terhadap produk dan produsen. 1. Sistem pengendalian produk merupakan rangkaian kegiatan untuk menjaga dan memelihara produk yang dihasilkan. Kegiatan dalam sistem pengendalian produk yaitu yang pertama, pengendalian persediaan dan pengadaan bahan, yang kedua, pengendalian proses produksi, dan yang ketiga, pengendalian tenaga kerja. 2. Standar kualitas produk. Tujuan standar kualitas produk yang pertama, menjembatani kepentingan konsumen dan produsen. Yang kedua, melancarkan pergerakan arus barang dan jasa dalam perdagangan. Yang ketiga, meminimalkan hambatan kegiatan operasional produksi dan pemasaran. Yang keempat, mempercepat penyesuaian sistem standar mutu. Yang kelima, meningkatkan daya saing melalui kualitas dan keamanan produk. Dan yang keenam, memudahkan penyesuaian mutu produk berdasarkan standar yang berlaku. Jenis standar kualitas produk yang pertama yaitu International Organization for Standardization atau ISO, adalah badan standarisasi internasional yang berwenang menetapkan standar mutu. ISO dapat menjamin kualitas, keamanan, dan fungsi sebuah produk. Yang kedua, Standar Nasional Indonesia atau SNI adalah standar nasional di Indonesia yang disesuaikan dengan WTO Code of the Good Practice. SNI berfungsi yaitu meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap perusahaan. Syarat perumusan SNI adalah keterbukaan, transparansi, konsensus dan tidak memihak, efektif dan relevan, koheren, berdimensi pembangunan, dan yang terakhir yaitu mutu baku. 3. Pengendalian kualitas produk. Pendekatan pengendalian kualitas produk yang pertama yaitu elemen produksi adalah kesesuaian antara manajemen produksi dan proses produksi dengan integritas perusahaan. Yang kedua, komposisi produksi mencakup pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan kualitas kerja. Yang ketiga, elemen lunak meliputi tenaga kerja, kejujuran, sikap kerja, motivasi, moral, dan kualitas kerja. Yang keempat, kontrol produksi meliputi pemantauan visual produk oleh petugas, kemudian pencatatan dan deskripsi apabila terdapat produk yang kualitas mutunya tidak memenuhi standar. Pertimbangan standar kualitas produk yang pertama, kualitas produk pesaing, yang kedua, manfaat akhir produk yang dihasilkan, yang ketiga, kesesuaian harga jual dengan kemampuan konsumen sasaran, yang keempat, kerutinan kontrol kualitas produk atau quality control. 4. Kinerja sistem produksi. A. Perspektif finansial. Perspektif finansial memandang keberhasilan sistem produksi berdasarkan hitungan biaya produksi, harga jual, dan keuntungan. B. Perspektif pelanggan. Perspektif pelanggan dilakukan dengan mengidentifikasi kondisi pelanggan dan segmen pasar. C. Perspektif proses internal bisnis. Perusahaan melakukan pengukuran terhadap semua aktivitas perusahaan pada semua lini, mulai dari tenaga kerja hingga jajaran manajerial. D. Perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Perspektif ini mengacu pada organisasi bisnis yang terus memantau kompetensi, meningkatkan pengetahuan, dan memperhatikan kesejahteraan tenaga kerjanya. 5. Pendekatan quality control. Yang pertama, pendekatan masukan input. Salah satu faktor penentu keberhasilan proses produksi adalah terpenuhinya kebutuhan atas produk yang berkualitas. Yang kedua, pendekatan proses. Setiap tenaga kerja yang akan melakukan proses produksi harus diberikan pemahaman terkait prosedur operasional standar atau POS. Yang ketiga, pendekatan hasil atau output. Pendekatan hasil dilakukan dengan mengamati kesesuaian produk akhir dengan standar yang telah ditetapkan. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.